Mbok. Mas Ahmad. Ya. Boleh sih Mbok bicara sebentar? Boleh, Mbok. Ada apa? Mbok butuh sesuatu? Apa Mbok bisa minta gaji sekarang? Mbok tidak bisa menunggu sampai besok. Karena ini sangat penting sekali. Menyangkut untuk hidup mati seseorang. Kebetulan saya lagi megang uang lebih. Mbok pegang aja dulu. Nanti kalau misalkan kurang saya bisa ambil lagi. Ya Allah, terima kasih ya Nak. Mbok sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Kamu memang anak yang baik. Mbok bersyukur bisa kenal dengan kamu. Mbok, Mbok ini udah saya anggap seperti ibu sendiri. Justru malah saya yang bersyukur bisa kenal sama Mbok. Mungkin kalau saya nggak ketemu sama Mbok, saya nggak akan ada di posisi saya sekarang ini. Terima kasih ya. Terima kasih, Nak. Udah nggak usah dipikirin, Mbok. Ya Allah, akhirnya aku bisa ngirim uang ini buat cucuku. Rahma sayang, kamu harus kuat ya. Dasar perempuan licik. Ini yakin menjalani acara itu. Ya, ayo kita mulai sekarang. Wah, kurang ajar. Tuh nenek-nenek tua duitnya banyak banget. Dia emang pinter sih ngambil perhatiannya Tuan Ahmad. Tapi tenang aja, ini gak akan lama. Sebentar lagi hidup kamu bakalan kayak neraka. Karena kamu udah berani langkahin yang namanya Maya. Nih uangnya, Nya. Suami Nyonya tuh terlalu baik sama nenek-nenek tua itu. Uangnya banyak bangetnya. Nyonya aja belum tentu dapat uang sebanyak itu dari Tuan. Banyak amat. Tega banget sih. Mas Ahmad buang-buang uang cuma buat ngegaji pembantu sebanyak ini. Saya kan udah ambil uang setengahnya dari yang ada di amplop itu. Kalau nggak gitu ya Nyonya nggak bakalan kasih bagian lah buat saya. Sayang, aku pamit keluar kota dulu ya. Iya. Dan selama aku pergi, aku titip buat Jamilah. Dan kalau bisa jangan kamu kasih kerjaan yang terlalu berat. Kasihan dia, udah tua. Dia kan semua sama mama kamu, sayang. Iya Mas, kamu tenang aja. Aku juga nggak mungkin bikin itu buat Mbok. Mbok, Ya Nyonya. nanti temenin saya belanja mau ya? Udah, nggak usah pikirin tentang belanjaan. Nanti kan ada supir yang bawain barang-barang. Lagian, si Mbok itu kan udah lama kerja di sini Mas. Ya hitung-hitung, refreshing buat dia. Mau ya Mbok? Iya Nyonya. Kok aku nggak lihat dia sebaik ini sebelumnya ya? Aku jadi merinding lihat senyumnya yang malah kayak lagi mau makan orang begitu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saatnya. Ini kesempatan kita buat kerja ini. Saya mau tanya sama kamu. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kamu bukan ibunya Ahmad, Ahmad bukan anak kamu. Tapi kenapa suami saya gampang banget ngasih kamu uang? Kamu berguna suami saya. Enggak Nyonya,
Ampun Nyonya. Kamu masih nggak mau ngaku juga. Saya tahu kamu selama ini menyembunyikan semuanya dari saya. Kalau kamu masih nggak mau ngaku juga, kamu pakai ilmu apa? Saya akan siksa kamu sampai kamu memohon-mohon maaf sama saya. Astagfirullah. Saya tidak pakai guna-gunanya. Demi Allah, saya sumpah. Saya tidak ada niat sejahat itu. Alah, dasar kamu ya, perempuan tua nggak tahu diri. Masih nggak mau ngaku juga. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ayo ngaku. Walaupun Nyonya bikin saya pingsan sekalipun, saya tidak akan berbuat itu untuk Tuan Ahmad. Kamu makan gaji kamu dan kamu harus keluar dari rumah saya secepatnya. Saya udah muak lihat muka kamu. Ngerti? Ya Allah Nyonya, tolong saya biarkan saya kerja di sini untuk keperluan pengobatan cucu saya. Emangnya saya pikirin? Kamu kelarin kerjaan kamu cepat. Setelah itu kamu keluar dari rumah saya. Harap. Bu, sekarang kan seharusnya jadwal Rahma check up ke rumah sakit, cuci darah. Rahma udah nggak kuat lagi. Bu, Rahma pusing, capek. Ih, enak aja. Kita itu harus nunggu kiriman uang dari nenek kamu. Dari kemarin bilangnya mau kirim. Tapi sampai sekarang aja nggak ada kabar. Hah, mana buktinya? Dasar tua, payah. Terus uang yang saya hasilkan dari tiap hari mengaji kemana? Itu kan lumayan banyak jumlahnya. Kamu berani-beraninya ya nanya kayak gitu sama aku? Emang kamu tuh kerja apa? Yang kerja tuh aku, yang capek tuh aku. Orang kamu tinggal ngaji doang, aku yang kesana kemari minta uang sama orang-orang. Bilangnya kamu yang kerja, enak aja. Terus saya yang... Udah stop! Jangan diterusin lagi. Kamu tuh masih kecil, so tahu banget ya. Kamu tuh juga masih numpang di rumah aku. Rahma, kamu tuh sadar gak sih? Kalau kamu aku tinggalin sendirian di pinggir jalan, kamu tuh bisa mati. Karena kamu itu buta. Emang kamu bisa lihat kalau sampai ada mobil yang mendekat ke kamu, terus kamu ditabrak? Hah? Kamu bisa menghindar? Kamu gak akan bisa menghindar. Jadi kamu sekarang gak usah banyak aturan. Mau kamu saya tinggalin? Jangan Bu, jangan tinggalin Rahma. Bagus, makanya gak usah banyak mau. Bawel banget sih. Cengeng banget sih masih nangis aja. Udah gak usah nangis. Ntar nangis di depan orang-orang aja sana. Biar dapat uang yang banyak. Aduh, pakai jatuh lagi. Aduh. Kalau bukan demi Rahma, sebetulnya aku sudah tidak kuat untuk kerja di sini. Setiap hari aku selalu dimaki-maki, dimarahin, dan dihinanya lagi aku. Rahma, maafin nenek. Sampai nenek ninggalin Rahma ya. Enak-enakan ya kamu duduk. Kamu tuh digaji bukan untuk santai-santai. Maaf Nyonya.
Tadi saya lagi betulin gorden, tapi klip ini jatuh dan melukai kaki saya. Kaki saya berdarah. Ah, udah. Saya udah nggak mau denger lagi ya bualan dari kamu. Saya udah muak. Sekarang saya mau kamu keluar dari rumah saya. Kamu saya pecat. Jangan Nyonya. Udah, ayo Dim. Keluar. Ayo cepat. Pergi kamu sana. Nyonya, tolong jangan usir saya Nyonya dari sini. Saya janji Nyonya, saya akan bekerja lebih rajin lagi Nyonya. Nyonya, saya tidak bisa pulang sekarang Nyonya. Tolong saya Nyonya. Maafkan saya Nyonya. Saya tidak akan lakukan lagi. Saya minta maaf Nyonya. Saya tidak akan melawan Nyonya dan tidak akan mendekati Tuan Ahmad lagi Nyonya. Tolong maafkan saya Nyonya. Oke, kalau kamu memang maunya kayak begitu. Mulai sekarang, kamu harus menggantikan tugas Mayang Sari. Tugas kamu adalah mencatat semua pengeluaran saya. Dan ingat ya, tidak ada kata istirahat sebelum pekerjaan kamu selesai. Ngerti? Iya Nyonya. Iya, saya akan lakukan semua ini. Maafkan saya Nyonya. Yang penting saya masih bisa bekerja di sini. Ingat ya, sekali kamu melakukan kesalahan mencatatkan pengeluaran saya dan ketahuan kamu ngambil uang kembalian saya pecat. Ngerti? Iya Nyonya. Ibu kenapa baru bawa anaknya ke rumah sakit sekarang? Kalau terlambat sedikit saja dibawa ke sini, akibatnya bisa sangat fatal. Ya Allah dokter, saya itu nggak pernah tahu kalau anak saya itu sakit dok. Anak saya itu selalu sembunyiin sakitnya depan saya dok. Depan saya dia tuh nggak pernah kayak begini, makanya tadi saya kaget tiba-tiba dia pingsan kayak begitu. Jadi anak saya harus gimana dok? Kita tunggu sampai anak ibu sadar. Setelah itu, saya baru bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rama anak ibu sayang. Ini semua salah ibu. Karena ibu terlalu sibuk cari uang kerja untuk kamu, nak. Rama jangan tinggalin ibu, Rama bangun. Nya, lihat tuh Nya. Pembantu kesayangan yang gak tahu diri itu tuh pakai mecahin telur segala lagi. Pasti dia mau cari masalah. Maaf Nyonya. Saya barusan lagi mikirin cucu saya di kampung. Kamu tuh kebanyakan alasan ya. Hah? Selalu kayak begini. Kamu ambil. Kamu makan sekarang. Saya harus makan telur ini. Iya. Nyonya, ini kan kotor sudah dan tidak sehat. Mentah lagi Nyonya, masa saya harus makan telur ini Nyonya? Kalau Nyonya bilang makan ya makan dong. Jadi pembantu nurut kenapa sih? Kamu makan sekarang. Kalau kamu nggak makan, saya akan laporkan kamu ke kantor imigrasi supaya kamu dideportasi ke negara kamu. Makan sekarang. Tidak, nggak mungkin Nyonya. Saya tidak mau makan telur mentah ini. Paksanya. Gimana ya caranya ngomong sama mereka? Rahma pasti sedih karena gagal cuci darah minggu ini. Makan. Makan saya bilang. Tidak. Makan. Tidak Nyonya, saya tidak mau makan. Ini sudah tidak sehat Nyonya. Makan sekarang. Makan. Kamu mau pulang ke negara kamu? Makan sekarang.